saya pendidikannya sejak lulus SD langsung masuk ke PGA, Pendidikan Guru Agama. Yang setingkat SMP itu, Bro? Iya. Saya punya cita-cita dua, ingin kuliah atau ingin jadi tentara waktu itu saya. Ujian negara waktu itu saya IPS itu dapat nilai 100 ya. Jadi 10 ya. Jadi 100 nomor itu betul semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. SD ya, Prof? SD ya. Waktu itu saya kerja di Bogor. Bogor kerja apa, Prof? Saya kerja menjalankan penggilingan padi itu. Kalau sore itu harus menjemur gabah itu ya. Kalau jam 4 ini sudah penuh dengan dedak ini. Tapi saya hanya kuat mungkin sekitar 2 mingguan ya. Karena saya ingin kuliah itu. Mau kuliah ya maklum bapak dan ibu sudah sepuh ya. Sudah sepuh dan bapak ibu saya kan penghasilannya orang petani ya, Pak Dukuh itu kan ngepas sekali, saya nggak tega juga kan memaksakan. Sekarang Prof Subi sudah jadi guru besar ya, Prof ya? Iya. Guru besarnya kapan pengumumannya? Saya pengumumannya itu tahun baru aja 2023. Pas saya haji itu. Ada story di balik ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita berbincang lagi dalam Ada Story di Balik Ngopi. Sekarang kita berjumpa dengan Prof Subiantoro. Pripun Prof, sehat Prof ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Prof sudah menyediakan waktunya untuk bincang-bincang bersama Prof. Nah, kali ini kami dari tim Ada Story di Balik Ngopi pengen nih mengetahui kisah hidupnya Prof Subi dari awal yang kami dengar dulu tinggalnya di Kalibawang ya Prof ya? Kalibawang, terus sempat menjadi guru, kemudian sekarang menjadi dosen dan guru besar di UIN ya Prof ya, Sunan Kalijaga. Nah, awal mula Prof Subi ini cinta dengan buku itu gimana Prof? Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih ya kepada tim dari Ada Story di Balik Ngopi. Ya. Ada Story di Balik Ngopi ya. Kalau pendidikan memang sejak awal saya pendidikannya sejak lulus SD langsung masuk ke PGA, Pendidikan Guru Agama. Yang setingkat SMP itu, Bro? Iya. Oh. Jadi memang sejak lulus SD langsung masuk ke PGA. PGA, ya. Tahun 77 lulus, jadi PGA 6 tahun namanya. Ya. Walaupun waktu itu setelah SD itu memang ya trennya kan sekolah umum. Iya, iya. Tapi kami kebetulan tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi saya waktu itu ada PGA baru didirikan. Nah, PGA itu baru mencari murid, maka saya dimasukkan di situ awalnya untuk menjadi sponsor agar muridnya banyak gitu. PGA ini pendidikan guru agama ya, Bro? Pendidikan guru agama. Waktu itu PGA-nya di Kalibawang. Kalibawang. Ya, Kalibawang. Kulon Progo berarti Kulon Progo, ya. Jadi ya, tapi saya syukuri karena dengan itu maka kami terus bisa belajar agama sejak ya setelah lulus SD walaupun pendidikan di formal. SD-nya negeri ya? SD negeri ya. Apa SD namanya? Tonogoro. Tonogoro. Ya. Dan SD negeri waktu itu kan cukup berat ya karena ujian negara juga. Ujian negara dan ujiannya itu di tempat jauh. Kira-kira harus nempuh jalan kaki 2 km. Oh. Jadi ujian negara waktu itu yang mudahnya yang mengawasi juga dari sekolah lain. Jadi karena kita belum pernah keluar, yang namanya nulis aja seperti gemetar gitu loh. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat nilai cukup bagus, alhamdulillah. yakni nilai ujian negara waktu itu saya IPS itu dapat nilai 100 ya. Jadi 10 ya. Jadi 100 nomor itu betul semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. SD ya, Prof ya? SD ya. Ya. Kalau waktu itu kan ada berhitung bahasa Indonesia dan IPS. Nah, IPS itu saya dapat nilai 10 dengan 100 nomor soal. Itu emang dari kecil Prof Subi itu seneng baca buku gitu ya? Atau maksudnya
kok bisa dapat nilai bagus itu karena seneng ngerjain tugas atau apa, Prof? Kok Ya, apa rahasianya bisa dapat waktu 100 itu memang guru waktu itu kan galak-galak ya. Kenceng-kenceng guru waktu itu. Artinya kita harus fokus menghafal begitu, mau membaca buku berulang-ulang. Ya karena saking galaknya itu kita jadi nggak bisa santai gitu. Waktu itu Prof Subi ketemu guru galak itu waktu itu rasanya itu mangkel atau biasa saja atau seneng atau gimana, Bro? Ya enggak ya, pokoknya hanya taat saja. Luar biasa. Yang namanya sekolah itu nggak berani sendian gini. Waktu itu harus begitu, harus begini. Jadi tenang gitu ya. Karena saking takutnya ya. Tapi kita nggak benci karena ya kita cinta aja waktu itu dengan guru ya. Karena menyadari bahwa maksudnya itu baik gitu. Iya, iya. Ya. Nah itu cerita pertama untuk SD ya. Iya. Kemudian gimana lompat atau gimana cara? Setelah SD berarti masuk ke PGA tadi. Masuk ke PGA saya waktu itu 4 tahun di Kalibawang, kemudian PGA negeri kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 itu pindah di Wates. Oh, jadi PGA-nya 6 tahun tapi 4 tahun awal di Kalibawang. Iya. 2 tahunnya pindah ke Wates. Di Wates ya. Nah itu ya cukup lumayan karena kita harus bersepeda kira-kira ya hampir 3 jam ya. Dari rumah? Dari Kalibawang sampai Wates itu. Kok pindah kenapa, Bro? Ya saya ingin yang lebih baik, yang lebih kota lah begitu. Karena di desa terus kan bosen juga. Biar wawasannya lebih luas. Ya di kabupaten ya. Ya waktu itu kos, walaupun ya kos waktu ya kadang nangis ya karena dengan bekal yang sangat minim gitu. Ya kalau hari Kamis Jumat itu kan bekalnya sudah habis, kita kadang silaturahmi ke tempat teman. Jadi dapat silaturahminya dapat makan di sana. Sampai Temon, sampai bandara itu juga banyak teman-teman saya. Itu untuk tingkat SD ya. Kemudian setelah itu saya punya cita-cita dari PGA itu punya cita-cita 2. Ingin kuliah atau ingin jadi tentara waktu itu saya nggak tahu kok ingin jadi tentara, ya nggak tahu saya. Mungkin tampak gagah dia, Bro ya. Tentara itu tampak juga gagah. Ya, artinya saya memang sejak dulu senang olahraga, jadi tapi dua-duanya itu ternyata nggak bisa terlaksana. Oh, jadi tadi tadi SD 6 tahun, kemudian PGA 6 tahun ya, 4 tahun di Kalibawang, 2 tahun di Wates. Setelah itu pengen kuliah atau tentara, dua-duanya nggak terlaksana. Karena mau kuliah ya maklum bapak dan ibu sudah sepuh ya, sudah sepuh dan bapak ibu saya kan penghasilannya orang petani ya, Pak Dukuh itu kan pas sekali, saya nggak tega juga kan memaksakan. Oh, jadi bapak Dukuh, ibu petani? Bukan, ibu itu pedagang beras. Pedagang beras. Tapi pedagang beras itu di pasar harus jalan 5 kiloan ya waktu itu ya. 5 kiloan jalan kaki ibu itu. Dusunnya apa, Prof? Dusunnya di Semawung, Semawung ya. Jadi dari rumah di Semawung untuk ke pasar ibu juga ini ya. Sehingga ketika pengen kuliah waktu itu ekonominya belum memungkinkan. Ya, nggak tega saya mau memaksakan ya. Ya sudah, saya berdoa saja ya, cita itu tapi ada terus, nggak hilang cita itu. Kemudian ketika ingin mau daftar tentara ya Bata Abri itu saya mencoba juga, ada lowongan pendaftaran polisi waktu itu di Jogja. Tapi setelah saya daftar kok temannya kok lulusan SD semua, akhirnya saya nggak pede pulang ya. Lulusan SD semua? Iya, karena kan tamtama ya, tamtama kan rata-rata SD. Jadi nggak pede juga. Maksudnya merasa terlalu tua atau gimana, Bro? Ya rasanya kok mau sekolah sampai SLTA waktu itu daftar pakai SD kan rasanya ya gimana gitu. Iya. Kebetulan saya pendam, terus saya waktu itu pokoknya saya nggak mau nganggur ya, saya harus kalau nggak kuliah kerja ya, kalau nggak mau kuliah ya harus kerja ya. Nah kerja ya di mana, hanya ijazah SLTA kan mepet sekali. Waktu itu saya kerja di Bogor. Ke Bogor. Oh, berat sekali itu ya. Jadi Bogor kerja apa, Bro? Kerja itu saya kerja ngeri, nggak apa-apa saya ceritakan ya. Saya kerja menjalankan penggilingan padi itu.
Jadi penggilingan padi kalau sore itu harus menjemur apa itu gabah itu ya. Kalau jam 4 ini udah penuh dengan dedak ini. Ya Allah, terus apa itu mesinnya kan mesin kapal ya, mesin kapal itu. Tapi saya hanya kuat mungkin sekitar 2 mingguan ya. Di sana? Iya, saking beratnya? Karena saya ingin kuliah itu. Akhirnya saya, ya Allah, saya gimana nih? Saya cari saudara juga bisa mencarikan tempat kerja, akhirnya saya pulang. Tapi kalau saya pulang, tak pikir pulang jadi pengangguran lagi gimana? Saya akhirnya kerja di Semarang. Oh, berarti di Bogor sekitar 2 pekan? Iya. Kemudian pindah ke Semarang? Ke Semarang. Kerja lagi, Bro? Kerja lagi. Apa itu, Bro? Berat lagi itu. Kerja di pabrik tekstil, mengerjakan warping itu ya. Jadi nunggu benang. Dan masuknya malam terus. Shift malam? Iya, nggak pernah siang. Jadi pokoknya seperti kelelawar ya. Pokoknya kalau jam 10 mulai kerja. 10 malam? Iya. Allah. Sampai jam 6 pagi. Allah. Berat juga itu nunggu mesin ya. Iya. Kalau ada benang putus harus kita pasang lagi baru bisa jalan gitu. Itu kalau siang berarti waktu itu Prof Subi tidur kalau siang? Ya tidur, tapi kan tidurnya siang itu kan nggak nyenyak ya. Nggak nyenyak. Ya waktu kalau beli pakaian ya gimana di pasar Maling itu ya, kalau beli pakaian di Semarang itu ya mau gimana, penghasilannya mepet ya kan, hanya kuli di pabrik kan kecil sekali. Berapa lama itu kerja saya di 9 bulan. tekstil? 9 bulan? Iya. Ya. Tapi sebelumnya saya pernah jadi kondektur bis ya. Ini sebelum di Bogor apa setelah di Bogor? Sebelum di Bogor. Jadi waktu lulus PGA tadi mau kuliah nggak bisa, daftar polisi atau tentara tadi nggak jadi, terus sempat jadi kondektur bis. Sempat ya. Di Jogja. Di Temanggung, Solo. Temanggung, Solo. Bisnya namanya Daya Temanggung. Daya Temanggung. Kondektur. Oh. Berapa lama itu, Bro? Saya hanya mungkin ya sekitar 3 mingguan ya mungkin ya. Oh, 3 mingguan. Jadi kondektur bis 3 mingguan, terus nggak betah, pindah ke Bogor tadi. Ke apa tadi? Gudang beras. Ya, mesin tadi ya, penggilingan beras, tapi beras. juga apa itu? Termasuk yang menjemur itu. Kalau makan itu makan itu pakai daun pisang itu ya. Daun pisang, nanti nasinya taruh di atasnya. Di situ makan bareng-bareng. Pakai apa itu rendang pindang ya. Wah, itu enak sekali ya. Padahal kuli gitu. Itu berapa orang waktu yang di penggilingan beras itu, Bro? Saya kalau makan bareng-bareng tuh berapa orang? Ada sekitar 5-6. 5-6. Ya. Tapi ya cuman betah 2 bulan tadi ya. Iya, 2 bulanan. Berapa ya? 2 bulanan. 2 bulanan, habis itu pindah ke Semarang tadi. Ke pabrik tekstil ya. Saya nama pabriknya pun ingat Pak. Apa itu, Bro? Sinar Pancajaya. Sinar Pancajaya. Iya. Jadi dari Daya Temanggung ke penggilingan padi, namanya nggak ingat ya, Bro? Ingat ya. Kemudian penggilingan padi Bogor, kemudian ke Sinar Jaya Tekstil. Sinar Pancajaya Tekstil Semarang. Iya, tapi inginnya kuliah itu nggak hilang. Nggak hilang. Jadi sampai teman kerja saya kan kuliah juga. Nah, saya kepingin sekali, wah ini teman saya juga kuliah di UIN Semarang, teman kerja itu. Ya teman saya baca buku itu, saya pingin saya ngelihat itu, wah kapan saya bisa kuliah ya. Gitu aja waktu itu. Jadi waktu itu setelah dari Sinar Pancajaya pindah kemana lagi, Prof? Setelah itu saya sakit ya. Oh, sakit? Sakit karena ya kerja tiap malam 9 bulan. Nggak tidur, bayangkan kan berat sekali. Allah, nggak tidur malam ya? Iya, nggak tidur malam. Jadi kalau jam 10 itu teman-teman Mbak Yu saya di Semarang itu berangkat tidur, saya berangkat kerja. Berangkat kerja. Nah, waktu itu saya sakit. Sakit apa, Prof, waktu itu? Sakit apa ya waktu itu? Pokoknya sempat harus istirahat total ya? Iya, terus saya dijemput oleh kakak. Terus mau dijemput pulang. Tapi ya bilang, kalau saya pulang, saya nganggur ngapain, tak pikir ya waktunya hilang. Langsung terus udah nanti kuliah gitu. Waktu itu kuliah saya dibiayai oleh 3 kakak saya. Jadi 3 kakak saya itu urunan tiap bulan 3.000.
Rp3. 3.000 waktu itu memang Ya, tinggi ya, 3.000 ya. sudah lumayan Jadi tinggi. saya diberi uang 9.000 untuk kuliah Waktu itu biaya kuliah berapa, Bro? Waktu itu biaya kuliah itu saya di UIN itu sudah 27 juta ya waktu itu ya. 27.000. 27.000. 27.000. Tapi saya kuliahnya double waktu itu karena saking semangatnya itu ya. Tahun kedua itu saya kuliah di IKIP Karangmalang. IKIP Karangmalang. Iya, IKIP Karangmalang. Jadi tadi dari Semarang dijemput kakak balik ke Jogja. Iya. Balik ke Jogja, daftar kuliah di mana itu? di UIN. IAIN. UIN. IAIN Sunan Kalijaga waktu itu belum UIN ya? Belum, IAIN ya, IAIN. Jurusan apa, Prof? Jurusannya IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oh, jurusan IPS. Ya. Kebetulan sekolah jurusan itu kan baru. Jadi saya pikir kalau baru itu nanti lulus langsung kerja. Maka saya tahun kedua saya daftar di IKIP karena saya senang sekali dengan IKIP waktu itu ya. IKIP Karangmalang. Yang sekarang jadi UNJ itu ya, Prof? Iya. Saya ngambil jurusan apa, Prof? dulu saya ambil sosiologi, filsafat dan sosiologi pendidikan. Oh, Iya. filsafat. Berarti memang bidang pendidikan ya? Iya. Dan teman-temannya pun masih ada grupnya sampai sekarang yang IKIP itu, masa nggak sampai lulus. Jadi tahun pertama kuliah di di IAIN, Iya. tahun kedua daftar kuliah Di IKIP IKIP. Karangmalang. Tapi waktu itu sudah kerja, Prof, akhirnya? Belum. Oh, belum. Saya double. Berat juga kuliah double itu karena sama-sama pagi. Tapi saya pikir mendalami orang juga karena saya kuliah 2 tempat negeri semua kan berarti kan mengambil hak orang lain sebenarnya. Jadi saya pikir nggak etis juga ya. Terus saya yang IKIP akhirnya saya lepas. Oh, tapi sempat kuliah berapa? Kuliahnya 1 tahun, sempat mungkin 2 tahun ya. 2 tahun ya. Tapi karena jadwalnya tabrakan, maka nggak bisa. Kalau kuliah saya kadang itu di absen itu ada dosen yang tahu wah ini orang nggak pernah datang ini. Nah itu karena kuliahnya double itu. Ya, akhirnya setelah 2 tahun ngambil yang IKIP dilepas. tak lepas. Tapi yang dilanjutkan yang di IAIN. Iya, karena saya pikir nanti setelah lulus masih kerja karena ini angkatan awal. Iya. Jadi berapa tahun, Prof, IAIN-nya? Saya IAIN-nya itu 4 tahun ya. 4 tahun lulus S1 ya waktu itu ya? Bukan, 4 tahun itu baru sarjana muda. Oh, sarjana muda. Sarjana muda, jadi BA. BA, dulu titelnya itu BA. Kalau sekarang mungkin D3, tapi dulu kan sudah bertitel itu. Iya. Saya kan dengar ya, Prof Subini dari kecil kan beberapa kali juara ya. Itu rahasianya apa, Prof? Dari kecil itu, apakah termasuk kenapa kok Prof Subi itu pengen banget kuliah? Sebenarnya dari mana atau asalnya kok kesukaan, kecintaan kepada? Saya mau tanya, buku suka nggak, Prof? Kalau buku ya? Kalau Atau buku itu biasa? saya dulu kalau baca ya senangnya buku psikologi memang. Buku psikologi? Iya. Oh. Seperti majalah Anda itu Iya, saya senang iya. dulu. Baca majalah Anda mulai SMP atau? Nah, itu pas nganggur itu. Pas nganggur itu malah hobinya baca buku. Iya. Termasuk majalah tadi, majalah Iya. Anda. Tapi kalau keinginan kuliah itu datangnya dari mana, Bro? Datangnya awalnya itu kakak saya kan guru SD tapi dia juga kuliah di IKIP. Oh, Prof Subini 7 bersaudara ya? 7. Ini kakak yang mana, Prof? Yang nomor berapa? Kakak yang nomor 3. Nomor 3 itu guru SD. Guru SD tapi dia kuliah di SD IKIP dan itu laju dari Kalibawan juga. Kuliahnya di IKIP Karangmalang Ya. ya waktu itu ya? Dan itu kan ada simbol IKIP itu loh. Simbol IKIP itu saya tuh lihat simbolnya ada seneng saya. Sering lihat itu. Pingin sekali itu. Kuliah di sana Iya. gitu ya. Maka terus tadi akhirnya kuliah walaupun yang di IKIP 2 tahun ya. Terus tadi setelah IAIN selesai 4 tahun. 4 tahun, no. Terus lanjut apa, Bro? Saya waktu itu belum selesai sudah ngajar. Oh, belum wisuda sudah jadi guru IPS. Bahkan saya belum nyusun apa namanya Skripsi. namanya dulu makalah ya. Makalah. Makalah apa bukan ya? Oh, tugas akhir ya? Risalah, namanya risalah. Risalah itu saya sudah ngajar di SMP Muhammadiyah Dekso dan SMP Muhammadiyah Duet. Double juga ngajarnya. Double karena saya ya senang juga ingin dapat tambahan
pendapatan. Honor bisa untuk beli motor waktu itu ya. Masya Allah. Walaupun motornya motor second. Ya. Dari ngajar itu? Dari ngajar honor itu. Ngajarnya yang ngajar voli ya waktu itu ya. Malah ngajar voli? Voli ya, karena bukan ngajar IPS? Bukan, karena ngomongnya olahraga dan saya senang voli ya. Sudah kita jadi ambil. menarik ya, kuliahnya IPS, ya. Ngajarnya olahraga. Olahraga dan kesenian ya. Dan kesenian? Kesenian. Di 2 SMP Muhammadiyah? Iya, iya. Ya, terus setelah lulus masih lanjut ngajarnya, Bro? Saya setelah lulus, saya terus daftar PNS. Ya, daftar PNS dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Ya, diterima di MTS Negeri Bantul. MTS Negeri Bantul. Itu tahun 1985. Ya, tapi itu baru sarjana muda. Terus saya harus pengen lanjut S1. Kuliah lagi. Maka S1-nya IPS nggak ada, harus ambil PAI. Saya satu kelas dengan Pak Bupati Sleman, itu satu kelas. Pak Bupati? Pak Bupati Pak Sri Purnomo. Saat itu ya? Iya, itu satu kelas PAI. PAI di IAIN lagi? Di IAIN ya. Dan itu berat juga karena apa? CPNS baru capek, ngajar pagi, kuliah pagi. Jadi bingung kadang-kadang ya. Kadang tabrakan gitu ya? Iya, harus ngajar, harus kuliah. Wah, rame juga itu ya. Luar sini ya. Ya sampai KKN pun juga begitu. Berapa tahun itu kuliah sambil ngajar itu, Bro? Yang di kuliah S1 itu? Doktoral, namanya kan dulu doktoral ya. Walaupun S1 maksudnya? Iya, S1 tuh doktoral 1 tuh tingkat 4. Namanya doktoral 1. Ya keren ya dulu ya. Doktoral 1 tingkat 4, doktoral 2 itu tingkat 5. Tapi kan tingkat 5 itu sudah tua-tua ya, udah jenggotan itu. Jadi KKN waktu itu sudah jenggotan semua karena KKN itu semester 11. Semester 11. Ya, jadi dan kuliahnya kan berat juga. Berapa lama itu, Prof, untuk menempuh? Saya lama ya karena S1 yang tingkat 4, tingkat 5 itu 1 tempuh 4 tahun. Karena sambil ngajar itu. Berarti kuliah tadi sarjana muda 4 tahun, kemudian setingkat doktoral 1 4 tahun juga. Iya, iya. Lama juga ya. Saya. Lama itu. Iya. Itu nikahnya kapan tuh, Bro? Nikahnya saya pas ujian skripsi. Pas ujian skripsi hari ini, besok nikah. Doktoral tadi sebelum. Iya. Jadi waktu itu aneh ya, saya tuh berani mencantumkan DLS padahal belum ujian. Saya yakin insya Allah lulus gitu. Di undangan tak tulis DLS padahal belum ujian skripsi. Ya, alhamdulillah lulus ya, Bro. Alhamdulillah lulus ya. Jadi setelah lulus tetap ngajar di MTS Negeri Bantul tadi. Iya. Terus setelah itu saya di Bantul itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Terus saya penyesuaian ijazah, saya mutasi ke Manwates. Manwates. Iya, Manwates. Tapi ditugaskan yang di Man Kalibawang. Ada namanya Man Filial. Berapa tahun kalau di Man? Saya di sana itu jadi wakil kepala itu 19 tahun. 19 tahun? Ya. Berarti termasuk lama di Manwates yang di Kalibawang tadi ya, Bro? Iya. Dan itu sejak awal saya jadi wakil kepala sekolah terus. Iya, waktu itu. Iya. Tapi wakilnya awalnya wakil kesiswaan, kemudian wakil kurikulum itu yang paling lama. Paling lama di kurikulum. Iya. Setelah 19 tahun di situ, kemana lagi, Bro? Setelah itu saya kan pengen kuliah S2 nih. Gimana ya pengen kuliah S2? Nggak ada uang lagi. Bingung. Gimana caranya saya membujuk istri saya. Gimana kalau saya kuliah S2 tapi istri saya waktu itu karena uang belanjanya kan ngepas ya. Uang PNS itu kan gajinya kecil sekali. Kalau untuk kuliah, untuk makan nggak cukup. Iya. Maka waktu itu saya izin mau jual mobil tua itu. Mobil tua mau tak jual untuk angkutan orang ke pasar. Maksud saya nanti hasilnya untuk kuliah. Tapi ya nggak boleh, sudah nggak boleh. Saya mikir juga, akhirnya saya ada kajian di Jogja, rutin di Jogja. Nah dari kajian itulah saya dapat jaringan. Ada waktu itu teman-teman di Jogja itu kan rata-rata dosen. Jadi dia punya proyek untuk menyekolahkan
guru-guru MAN se-Indonesia, se-Jawa. Masya Allah. Nah, waktu itu saya daftar, alhamdulillah bisa diterima beasiswa S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Kementerian Agama. Dapat beasiswa untuk S2 ya, Iya, alhamdulillah. itu Tapi di Solo, Prof ya? di Solo, dan itu di asrama. Dan itu cepat karena hanya 18 bulan berapa itu? Oh, 18 bulan berarti 1,5 tahun. Iya, Berarti waktu kuliah S2 itu Prof Subi harus cuti dari ngajar. Iya, memang cuti. Tapi cuti aturannya gaji nggak boleh dipotong, tunjangan nggak boleh dipotong. Jadi pokoknya penuh, gaji diberikan penuh, tunjangan diberikan penuh. Karena dalam melaksanakan tugas belajar ya. Dan diberi uang saku juga. Masya Allah. Di asrama itu. Allah. Tapi waktunya memang ya dipres ya, artinya kita nggak pernah waktu luang karena 18 bulan itu untuk 4 semester. Itu ngambil jurusan apa, Bro? Jurusannya PAI lagi? Ya, PAI. Ya. Sampai setelah lulus dari sana balik lagi. Saya yang ngajar lagi ya, ngajar sesuai kontrak itu 10 tahun dan nggak boleh pindah. Di Man Wates tadi ya berarti? 10 tahun itu nggak boleh mutasi-mutasi. Tapi saya kan orangnya nggak mau berhenti. Wah, saya kok setelah lulus S2 kok banyak sekali teman-teman yang ambil S2. Saya harus ambil S3, saya langsung ambil S3 itu waktu itu. Masih ngajar di Man Wates waktu itu ya? Saya sudah mulai jadi kepala sekolah waktu itu. Di mana, Bro? Saya pertama diangkat kepala sekolah itu di MTS Negeri Samigalo. Oh, berarti dari Man Wates tadi pindah ke MTS Negeri Samigalo. Jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu saya di sana 1,5 tahun. Itu setelah lulus S2 berarti, Prof ya? Belum. Oh, belum lulus S2 sudah jadi kepala sekolah? Ya, tapi saya sudah pingin, saya kepala sekolah pertama itu pengen kuliah S2 juga. Oh, jadi jadi waktu itu ya. sebenarnya belum S2 sudah jadi kepala sekolah. Ya, ya. Setelah di MTS Samigalo tadi berapa? 1,5? Maaf ya, maaf tak ralat ya. Jadi saya lulus S2 itu 2001. Jadi maaf, saya ralat, saya jadi kepala sekolah itu sudah S2. Oh, jadi lulus S2 dulu kan, bener nggak? Iya, betul. Baru pindah jadi kepala sekolah. Diangkatnya tahun 2003. Oh. Tapi sampai sekarang masih nyambung terus teman-teman MTS guru. Samigalo. Iya. Bahkan kemarin itu saya silaturahmi ke guru-guru hari kemarin itu. Oh. Dari MTS Samigalo terus kemana, Bro? MTS Samigalo itu 1,5 tahun. Kemudian saya pindah ke Man Wates Kulon Progo. Man Wates Kulon Progo. Lah itulah mulai saya kuliah S3. Jadi saya masuk Man Wates, kemudian saya daftar kuliah S3 dan saya pas pindah di Godan sini. Ini ya pindah ke rumah sini itu mulai kuliah S3 pindah sini. Padahal waktu itu ya saya pikir kok ya bisa ya, padahal uangnya juga nggak cukup, secara logika itu nggak cukup. Alhamdulillah Allah Maha Kaya, Prof. Iya, saya waktu itu kan harus hutang hutang dari bank. Jadi saya dapat beasiswa dari BRI, tapi beasiswa yang ngutang. Harus ngutang itu. Waktu itu S3-nya juga di IAIN. Saya ambil S3-nya di UNJ. Oh, UNJ akhirnya ke kampus impiannya, Prof. Iya, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Ya. Itu tapi nggak pakai beasiswa lagi. Biaya sendiri. Itu biaya sendiri ya. Karena guru itu nggak bisa cari beasiswa itu. Bahkan saya dimarahi oleh atasan saya. Ngapain nih kepala sekolah kok harus S3 gitu. Jadi atasan saya waktu itu malah agak marah ya. Padahal saya tinggal ujian tertutup waktu itu, saya juga heran juga ya. Jadi berapa tahun, Prof? Saya UNJ itu 4 tahun ya. 4 tahun. S3-nya 4 tahun, ilmu pendidikan. Iya. Jadi 4 tahun di ilmu pendidikan. Setelah waktu itu sambil menjadi kepala sekolah di Man Wates. Iya. Jadi kadang bolak-balik, kadang sudah ke Man, kemudian ke UNJ, ke Man lagi gitu, kadang begitu. Iya. Setelah itu berapa tahun di Man Wates, Prof? Saya di Man Wates 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kan setelah itu kan sekarang kan Prof Subi kan di dosen di UIN lah, kok bisa dari kepala sekolah ke dosen itu ceritanya gimana? Setelah di Wates itu kan saya setelah lulus S3 ujian terbuka.
Itu saya terus dipindah ke MAN Yogyakarta 2. Oh, yang di mana itu? Jalan Ahmad Dahlan. Jalan Ahmad Dahlan, ya. Di sana Jadi kepala sekolah juga? kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Tapi saya masuk dari kepala sekolah, saya langsung waktu itu langsung mengusulkan untuk mutasi jadi dosen. Oh, jadi jenengan masuk Saya langsung minta jadi dosen gitu? ya saya langsung usul untuk mutasi jadi dosen itu. Oh. Sempat jadi kepala sekolah berapa lama di Di situ saya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi saya mikir disertasi saya kok seperti nggak guna ya. Jadi disertasi yang tebel itu nggak ada orang baca. Ya nggak tahu karena mungkin di aliyah itu kan nuansa akademinya kan kurang ya. Jadi seperti ibarat punya ACC 2000 tapi yang dipakai hanya 1000 gitu kan sayang juga. Ya. Makanya jenengan terpikir untuk jadi dosen. Iya, iya. Setelah 2 tahun, alhamdulillah keterima di UIN. UIN. Jadi proses mutasi itu 2 tahun. 2 tahun. Iya. Proses mutasi 2 tahun. Gimana, Prof? Prosesnya dari guru ke bisa jadi dosen itu? Ya ceritanya panjang sekali dan sangat rumit dan sangat sulit ya. Secara berarti urusan legal formalnya agak ribet Iya, gitu karena ya? beda direktorat ya, dari direktorat menengah ke direktorat tinggi Dikti, gitu ya. ya macamnya itu. Ya, tapi saya waktu itu kan dipermudah urusannya karena saya jadi kepala sekolah, jadi saya ngurusnya itu ke Jakarta sambil ngurus urusan kedinasan. Jadi ngurus urusan kedinasan, misalnya pengembangan sekolah untuk mendirikan asrama misalnya. Itu untuk pergedungan itu sambil presentasi ke Jakarta sambil ngurus mutasi itu. Jadi Allah memberikan kemudahan ya. Tahun berapa itu, Prof? Resmi pindah jadi dosen di UIN? Masih ingat nggak, Prof? 2013. 2013. Ya, 2013. Berarti waktu itu jenengan jadi dosen di PAI juga? Dosennya waktu itu masuk di PGMI. Pendidikan Guru MI. Iya, ya. Tapi kan ada aturan itu SE Dirjen itu bahwa guru tidak boleh pindah ke dosen. Itu aturannya jelas waktu eksplisit itu ya. SE Dirjen itu guru tidak boleh pindah ke dosen, itu yang menghalangi. Jadi berarti dari 2013 sampai sekarang Prof Subi ini dosen di UIN Sunan Kalijaga. Iya, iya. Ya. Waktu itu saya di PGMI, kemudian akhirnya saya dipindahkan ke MPI, apa itu, Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya diamanati sebagai Kaprodi waktu itu. Kaprodi ya. Ya. Sekarang Prof Subi sudah jadi guru besar ya, Prof ya? Iya. Guru besarnya kapan pengukuhannya? Saya pengukuhannya itu tahun baru aja 2023. Pas saya haji itu. Alhamdulillah. Ya. Oh, jadi pulang haji jadi guru besar atau Ya. sebelum haji, Prof? Jadi sebelum haji itu sudah turun apa ya namanya? SK gitu ya? SK tapi masih SK digitalnya ya. Masih di linknya Kemendikbud itu. Karena sambilnya saya bukan ilmu pendidikan Islam, saya punya ilmu pendidikan umum. Maka yang tanda tangan adalah Pak Nadiem Makarim ya. Oh, Pak Menteri, ya, Menteri, Mas Menteri. Dikbud ya. Ya. Jadi pulang dari haji, pengukuhan guru besar. Ya, Prof. jadi waktu Zoom tentang bagaimana pengukuhan itu pun saya di Mekah itu. Oh. Zoom-nya itu ya. Kapan akan pengukuhan dan bagaimana sistemnya itu waktu itu pas di Mekah itu. Masya Allah. Ya. Ya, alhamdulillah. Lika-likunya luar biasa. Ini buat anak-anak muda ini, perjuangan untuk meraih apa namanya derajat kemuliaan bersama ilmu ya. Luar biasa. Dari 7 bersaudara ini hampir semuanya terjun di dunia pendidikannya, Prof. Memang ya. Saudara-saudaranya Prof Subi juga semua atau hampir semua, Prof? Hampir di semua. Dunia pendidikan ya. Hampir semua tapi tidak semua. Yang pertama Mbak Yu saya itu guru. Nomor 1 juga guru. Kepala sekolah SD apa SD. SD. Suaminya juga kepala sekolah. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu guru. Yang suaminya itu kepala sekolah, kemudian pengawas. Masya Allah. Ya. Kemudian nomor 3 itu juga guru, cuma dia
dinasnya di kepemudaan ya apa namanya? Distrik-Pora. Ya, jadi Distrik-Pora. dia pembina pemuda dan olahraga waktu itu yang Masya nomor Allah. 3. Nomor 4 ya. Nomor 3 dan Nomor 4. nomor 4. Nomor 3 itu kepala sekolah, suami istri itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Nomor 5 Nomor 5-nya itu yang pembina pemuda dan olahraga itu ya. Tapi dia juga guru. Guru di SMP juga ya. Nomor 6-nya nggak guru berarti? 6-nya guru. Loh, berarti guru semua, Prof? Guru. Pendidikan semua ya? Ya. Terjun di dunia pendidikan. Ya. Jenengan juga guru, kepala sekolah, terus sekarang dosen. Nomor 5 yang guru, nomor 6-nya yang bukan guru. Oh, nomor 6 bukan guru. Nomor Apa, 6 itu dia pegawai di pendidikan perwira pelayaran besar Semarang. Pegawai di pendidikan perwira ya? Iya, pendidikan perwira. Sebenarnya tetap dunia pendidikan, cuma bukan yang konvensional. Tenaga pendidikannya ya. Ya, Masya Allah. Itu Prof, sedikit kok bisa, gimana cara orang tuanya Prof itu menanamkan kecintaan kepada belajar, termasuk di dalamnya buku dan kemauan untuk terjun di dunia pendidikan. Kok bisa kompak semuanya nyambung sama dunia pendidikan? Ya, itu ada unsur dari orang tua atau apa, Prof? Mungkin orang desa itu kan cari yang instan ya, yang cepat dan ringan mudah ya. Ini nggak ringan ya, Prof, tadi ya ceritanya aja ceritanya Ya. itu tidak semua orang mau menjalani seperti Prof Subi loh, berpayah-payah kuliah, berpayah-payah belajar, bahkan tadi double. Ini kan artinya kan bukan instan sebenarnya nih. Itu gimana cara orang tua kok bisa meyakinkan anak-anaknya untuk terjun di dunia pendidikan? Saya itu sebenarnya kalau dorongan langsung tidak, nggak ada. Cuma saya digembleng dengan kerja keras memang sejak kecil itu sudah digembleng untuk kerja membantu orang tua. Ya menggembala IT, ya nyabit gitu. Pokoknya nyabit itu maksudnya nyari rumput. Untuk apa itu? Waktu itu punya kambing apa sapi? Kambing ya. Jadi kalau jam 2:30 belum keluar bawa IT itu wah sudah. Oh, sebelum asar berarti ya? Ya harus sudah ke sawah itu. Tapi waktu itu saya aneh ya, saya tuh mikir kalau saya panas-panas jangan-jangan menjadikan bodoh ya. Jadi saya tuh udah mikir kalau menggembala itu di panasan itu menjadikan bodoh gitu loh. Otak itu gitu. Sehingga saya kalau gembala itu mesti sambil berteduh. Karena emanya otak itu loh. Emanya, tapi padahal ya enggak juga ya mungkin ya. Yeah. Cuma saya nggak tahu itu. Yang jelas bikin dehidrasi ya, Prof ya. Bikin mudah keringetan, mudah haus sebenarnya. Iya, tapi memang ya itu gemblengan kerja keras itulah ya. Itu membentuk pola pikir untuk bersungguh-sungguh ya. Iya. Kemudian nanti sore harus ke masjid juga ngaji ya. Walaupun ngaji orang desa ya seperti itu. Ya kayak Iqra itu, Bro, atau ngaji bukan, hafalan? Ngajinya ngaji turutan ya dulu waktu itu ya. Belum ada Iqra ya. Kan waktu itu ngajinya kan belum ada listrik, jadi harus pakai apa itu lampu minyak itu ya? Ya. Jadi satu lampu itu dikerubung banyak anak teman-teman ngaji itu ya di situ. Ya. Bahkan saya kadang ya tidur di masjid malah saking cintanya pada masjid mungkin ya. Alhamdulillah. Kalau kadang-kadang kalau sampai jam malam nggak bisa tidur ya pulang malam, padahal gelap, nggak ada senter juga kan. Berarti saking cinta sama masjid juga ini ya, Prof ya. Sekarang menjadi aktif di Ya, Masjid An-Nur Bimo ini ya. Salah satunya mungkin ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, makasih nih Prof. Sebenarnya pengen juga menggali riset-risetnya Prof ya. Cuma mungkin kapan-kapan ya Prof ya, insya Allah kita bahas khusus tentang bagaimana hubungan Prof Subi dengan buku, dengan penelitian, dengan karya ilmiah ini. Walaupun sederhana tapi ini bagus juga ini ya, membangun dakwah digital sebagai sarana pendidikan bagi remaja masjid di Masjid An-Nur Bimo Yogantoro. Nah, ini masjid yang sedang kita pakai ini. Ini walaupun sederhana Prof, dan tentu saja memang namanya karya manusia nggak sempurna, tapi ini bagus juga. Artinya ada program pengabdian masyarakat oleh UIN yang Prof Subi terlibat di dalamnya, yang terjun langsung ke
masjid ya, terutama bina remaja masjidnya. Nah ini kapan-kapan kita bahas khusus karya-karya tulis Prof. Subiantoro. Moga-moga nanti bisa kita ya Prof ya, hadirkan langsung. Ya, boleh. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, jadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama yang muda-muda, kekurangan harta, kesulitan hidup, proses panjang pendidikan, jalani terus. Jangan menyerah oleh keadaan. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali orang itu mau mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Ya, jadi kesulitan-kesulitan itu harus menjadi kesempatan kita untuk berjuang, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga dan umat ini. Ya, kalau anak-anak muda kayak gitu semua, wah Masya Allah, Indonesia insya Allah akan berjaya di kelak kemudian hari. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara Ada Story di Balik Ngopi dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.